Kasih setia Tuhan, kita boleh ada tempat ini. Kita bersyukur ini perdana untuk tahun ini. Tuhan pelihara hidup kita. Nak dapat rasa orang semua memasuki tahun 2025. Jadi kita mensyukuri ini berkat Tuhan luar biasa bagi kita semua. Selama 2024 ternyata penyertaan Tuhan begitu sempurna. Jadi nak ada alasan khawatir, nak ada alasan takut, nak ada alasan cemas. Tidak ada alasan takut. Memang itu semua manusiawi. Tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu saya rindu mengawali ibadah kita di tahun ini. Mari kita tetap semangat. Kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan dahsyat luar biasa. Bagaimana Dia sudah menjaga kita, melindungi kita di tahun 2024. Kita juga harus yakin dan percaya di tahun 2025 ini Allah yang sama yang akan menyertai dan menjaga kita. Mengawali tahun ini Bapak Ibu, kita sudah lihat, menyaksikan teristimewa peristiwa besar yang di luar sana di LA kebakaran. Sebagai manusia kita takut, sebagai manusia kita khawatir. Bahkan di dalam negeri kita sendiri, banjir, badai. Kalau menyaksikan semuanya itu Bapak Ibu, kira-kira kita tenang atau ada rasa takut? Pasti ada rasa takut. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya sampai saat ini bukan yang Tuhan yang tidak menjaga kita, tetapi Tuhan yang kita percaya sampai saat ini adalah Tuhan yang gembala kita yang baik, yang sudah membuktikan kepada kita bahwa ketika kita dengan Dia, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu jaga kita. Saya rindu untuk PK Talaitat ini di tahun 2025 ini masih rahasia. Hari esok tidak kita tahu. Tapi percaya dan aminkan firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu indah buat kita semua. Sebab itu kita tidak memandang siapa yang ada di sebelah kiri kita, tetapi mari kita pandang Tuhan. Lihat Tuhan di dalam perjalanan kita di tahun ini, supaya kita boleh merasakan sungguh penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya yakin Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, dan kita akan merasakan ini ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan di sore hari ini dalam ibadah kita yang pertama. Kita mau buat Dia kagum, karena kita sendiri terkagum-kagum dengan karya Tuhan di dalam hidup kita. Pembuktian Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah lindungi. Maka saat ini saya kira tidak berlebihan kalau kita mau buat Tuhan kagum dengan kita. Kita buat Tuhan kagum dengan kita karena kita sudah merasakan penyertaan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Bapak Ibu? Di dalam kita melangkahkan hidup kita, kita nak tahu hari esok. Tapi mengawali ibadah ini, kita minta kepada Tuhan, taruhkan dalam hati kita, kita mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan tegang-tegang. Ini tahun 2025 kita buat lebih untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan akan hati Tuhan, membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan pujian kita kepada Tuhan, dengan perkataan kita kepada Tuhan. Kita kagum kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Mari lewat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, nyatakan ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi betapa baiknya Engkau Tuhan.
kuatkan, katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dengan semangat. Hosana, ku memuji Tuhan. Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita tetap berdiri dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, lewat pujian ini mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Tuhan. Dan jiwa kami diselamatkan. Pada sore hari ini Tuhan, kami memuji-muji akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Kalau bukan Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Tetapi oleh karena cinta kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di awal tahun ini ibadah pertama untuk kami Rukun Talaitat. Kami mau serahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi kepada kami. Bukan sebagai suatu kebiasaan setiap bulan kami harus berjumpa. Tetapi karena ada panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang masih rahasia ke depan Tuhan, kami mau percayakan kepada Tuhan. Satu kerinduan kami adalah kami rindu menyenangkan akan hati Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, lawatlah kami. Kalau kami datang dengan sakit, Tuhan buktikan pulang kami akan disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau kami datang dengan kelemahan, kami akan pulang dikuatkan. Bahkan kami datang Tuhan ada masalah, ada pergumulan, Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sebentar hamba-Mu Ibu terkasih anak Kekilapong yang akan menyampaikan firman. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa yang heran. Sembunyikan di belakang kaki salib Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong. Kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus yang ambil alih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Karena baru pertama, saya rindu sebenarnya kepinginnya. Mari torang ibadah talaitat, torang bikin sesuatu yang berbeda. Sebenarnya ibadah itu nak selalu dengar firman. Tapi kita butuh firman Tuhan itu sebagai kebangunan untuk iman kita, untuk membangun iman kita. 1 ayat 2 ayat tapi menggugah hati luar biasa. Tetapi pujian yang akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana pengurapan Tuhan terjadi bagi anak-anak muda, bagi semua orang. Dalam ibadah cuma puji-pujian Bapak Ibu. Worship sudah luar biasa, lawatan Tuhan terjadi. Karena itu saya punya kerinduan bahwa Rukun Talaitat ini nak terlalu kaku. Torang pun datang berjumpa menyanyi-menyanyi, tapi torang mau sampaikan dari hati kepada Tuhan. Saya percaya mungkin datang kentok-kentok, pulang boleh berjalan tegak. Cuma lewat pujian, itu karena apa? Ada iman dalam hati. Karena itu saat ini kita menyanyi suatu pujian kasih dari surga. Kalau kasih dari surga melawat kita, saya percaya kita penuh sukacita, dikuatkan pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih di hatiku membuat damai di
lagi dengan sungguh kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Damai di hidup. Katakan, Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Katakan, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Katakan sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi. Kasih dari Bapa surgawi. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih takhta Allah Bapa. Kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian.
inilah yang kurenungkan. Biarlah firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu terkasih Ana Kekilapong. Tuhan memakai, Tuhan urapi, dan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita nyanyikan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan, selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Katakan, setiap waktu nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Sekali lagi, ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku, sekali lagi dengan sungguh kita katakan, inilah yang kurenungkan. Kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kau dengar, saya serahkan kepada hamba. Karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan yes, karenamu.
bersyukur pada sore hari ini kalau Engkau Tuhan perkumpulkan kami untuk bersama di dalam rukun PK Talaitat yang ada di Balikpapan. Kami bersyukur Tuhan selama tahun 2024 Engkau sudah menolong, menuntun, memimpin, memelihara kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masuk tahun 2025 ini Tuhan dengan sukacita, namun kami memulai dengan firman kebenaran yang hidup, yang senantiasa menghidupkan kami, yang membuat kami bergairah dalam Yesus, karena ada rema yang selalu menuntun kami di sepanjang tahun 2025. Ya Tuhan, biarlah persiapan hamba yang sudah hamba persiapkan, hamba taruh Tuhan di bawah kaki-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua untuk masuk dalam tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan ini. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, tadi saya memang saya itu salah baca, namanya Mata Sotua, kita baca itu 17.30. Pertama tadi siang, 17.30. Jadi ya masih boleh santai-santai tahun 17.30. Aduh, baru jadi Yohan antar dia pe teman pulang. Terus di mana dia ya? Sudah hampir global. Yohan balik sekalinya ini sudah memulai, ini langsung 3:30, balik putar paksa dia putar ulang ya. Jadi itu sekilas info, tapi kalau Tuhan mau kita sama-sama diberkati. Ada ya waktu Tuhan yang luar biasa ya, kayak ini kan hujan-hujan ya, dari tadi hujan lebat toh, tapi kita memuji Tuhan ya. Tuhan bilang di mana ada 2-3 orang berhimpun di situ Tuhan hadir. Orang lebih dari 2-3 orang. Ya, mari saya cepat saja firman Tuhan kita buka di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Ya, mungkin bisa ditampilkan Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, fokus atau memandang kepada Tuhan Yesus. Fokus atau memandang kepada Tuhan Yesus. Ya. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Ya, mari kita undang bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 9. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak. Ya, silakan duduk, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya ada yang mengatakan tahun 2025 ini adalah tahun yang gelap. Ya, atau kegelapan. Ya. Kayak Ibu Ike bilang tadi ya, baru buka tahun sudah terjadi kebakaran hebat di Amerika. Ya. Tiba-tiba nyala, apinya membesar dan kena pertama rumah-rumah yang elit ya. Jadi itu bintang-bintang film Hollywood Amerika punya rumah, jadi yang terelit di Amerika. Nah, jadi seperti Bu Ike bilang, mari kita memulai tahun ini dengan jangan dengan penuh kecemasan atau ketakutan, karena kalau lihat belum bencana alam di mana-mana ya, bisa aja kita bilang oh iya kali ya memang gelap ya tahun ini. Tapi saudara, nanti kita lihat firman Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kita belajar bersama-sama ya. Apa itu gelap? Gelap itu tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa diraba, tidak ada yang bisa dipegang. Terus apa? Ya, tidak ada yang bisa memprediksikan ya ke depan, atau istilahnya buntu ya. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, kita diajak oleh pemazmur ya, dia katakan tadi di dalam ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita semua diajak, mari pandang Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia ini.
Ya, kalau kepada dunia ini takut lihat kebakaran yang mengerikan ya. Saya kira itu film loh. Pertama, ternyata memang kejadian dan nyata ya. Mengerikan tidak? Mengerikan, bagi saya mengerikan ya. Nah, dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan ya, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku ya. Daud bilang Tuhan berdiri di sebelah kananku. Nah, masalahnya kenapa kita ya tidak kuat kalau ada masalah pergumulan? Karena tuh Tuhan taruh di mana? Ya, taruh di mana tuh Tuhan Yesus? Ya, ada ndak dengan kita atau kita jauh-jauh Tuhan? Jauh-jauh apa? Ndak pernah berdoa, ndak pernah baca Alkitab, malas ke gereja, malas ke ibadah-ibadah. Nah, itu jauh dengan Tuhan. Ya, tapi Mazmur bilang Tuhan ada di sebelah kananku. Ya. Bapak Ibu, saya pinjam kata-kata seorang pendoa yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya sebut aja namanya Pak John Kaulege. Dia kalau berdoa dia begini. Dia seakan-akan dia pegang Tuhan, bicara sama Tuhan. Karena dia bilang di dalam Mazmur Yohanes 15 dikatakan Tuhan itu sahabat. Jadi kalau misalnya orang jalan begini kan pegang teman, sama dia adalah sahabat kita, ngomong bicara sama Tuhan. Jadi tidak jauh-jauh, dia cuman begini sahabat. Bagaimana kalau berteman gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandang Yesus, fokus saja kepada Tuhan Yesus ya. Nanti akan ada perbedaan-perbedaan orang yang fokus kepada Tuhan dan memandang Tuhan Yesus, yang tidak memandang Tuhan Yesus, yang tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Akan ada kelihatan, akan ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dulu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ada di slide, mari kita baca sama-sama. Di slide 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, ada ayat yang artinya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, kita tidak mengasihi Bapa kalau kita masih mengasihi dunia ini. Bukan berarti tidak boleh pergi di mall, bukan berarti tidak bisa bergaul dengan orang dunia, bukan. Tapi di sini kita melihat, kita tidak ya, saya juga pinjam ya, ada salah satu hamba Tuhan bilang, ya kita tidak bisa melakukan ada beberapa hal dan banyak hal untuk kita lakukan kebersamaan. Misalnya kita bersiul, tidak bisa sikat gigi, tidak bisa kan bersamaan. Nah, kalau misalnya itu hamba Tuhan juga bilang, ya main basket bersamaan dengan mandi bisa enggak? Enggak bisa toh, enggak bisa. Enggak bisa, bersiul tidak bisa sambil sikat gigi. Mau bersiul jo. Kalau mau sikat gigi jo. Enggak bisa dilakukan bersama. Main basket tidak bisa sambil mandi. Nah, saya dengar ini, oh iya ya. Demikian pula kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau mengasihi Bapa kita di surga, dikatakan ayat 15, tidak mungkin bersamaan kita mengasihi dunia ini. Ya, dunia ini ya. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, mari tampilkan ayat 16 tolong. Ya, karena di dalam ayat 16 bilang, ya dunia ini apa? Keinginan daging dan keinginan mata. Ya, serta keangkuhan hidup. Ya, jadi itu semua bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu roh adanya. Kalau roh berarti rohani, roh kudus. Roh, dia adalah roh. Jadi kita tidak bisa daging kita disandingkan dengan roh. Sebab keinginan daging, kalau baca dalam Roma, keinginan daging dan keinginan roh tidak bisa bersamaan. Ya, jadi kalau roh ya roh dengan Tuhan gitu. Ya, jangan kita ngeroh, jangan kita oh saya ini sudah rohani, saya sudah ini, boleh gitu, tapi jangan kita sombong. Ada bilang di sini keangkuhan hidup. Nah, itu Bapak Ibu itu dari dunia ini ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dikatakan bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia ini
Ya, oleh sebab itu di tahun 2005 mari kita lebih lagi ya, lebih dalam mempererat hubungan dengan Tuhan. Kita tidak tahu ya, ini baru tanggal berapa ya? Tanggal 19. Baru 19 hari kita melewati tahun 2025. Kita tidak tahu tanggal 20 Januari, terus 20 Februari, terus 18 Maret dan seterusnya sampai lagi kita ketemu Natal. Tidak ada lain erat hubungan dengan Tuhan ya. Bahasa sana bilang more and more ya, tambah lagi ya. Bapak Ibu, tahun 2023 waktu itu suami saya Pak Yosi belum terlalu buruk ya kesehatannya. Saya masih bisa menyelesaikan, ini bukan pamer, saya mau saksikan bahwa saya bisa menyelesaikan kejadian sampai Wahyu. Karena kita memang di gereja ada setiap pagi dikirim renungan harian dan bacaan Alkitab setahun. Itu sudah ditulis misalnya hari ini kejadian berapa, nanti Lukas atau apa gitu. Sudah ada jadwalnya. Itu 2023. 2024 Pak Yosi sudah memburuk, saya belas tidak baca firman Tuhan. Hanya baca renungan saja. Renungan harian yang dikirim atau kita itu Kingsword. Ya, jadi waktu tahun 2023 saya mau saksikan Bapak Ibu, kami selalu mendapatkan keberhasilan, keberuntungan sekalipun Pak Yosi itu masih sakit. Ya, saya kalau bilang begini sama Tuhan, saya memang tidak ikut arisan sini ya, Talaitat ya. Atau waktu itu juga kalau tidak salah Tompaso ada. Tapi di RT ada arisan PKK, arisan Dasawisma. Itu lumayan besar karena banyak warganya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong kalau bisa keluarin ya nama saya di arisan. Keluar. Terus kalau di arisan kita itu ada yang namanya lotre. Lotre itu kasih 5.000 tarik 2 nomor. Nah 2 nomor itu lumayan, dapat rinso atau dapat mama lemon. Ya kayak gitu-gitulah. Setiap saya 5.000 dapat 2. Saya dapat setiap bulan hampir saya yang dapat dua tarikan itu. Mereka bilang, wih Omah bilang sudah dapat arisan, dapat katanya door prize lagi gitu. Ya, saya mungkin bagi saudara, memang kebetulan keluar arisan, enggak. Saya itu sulit sulit keluar nama saya di arisan. Tapi saya bersyukur ya, sejak tahun 2023 itu, terus akhirnya arisan lagi Dasawisma, keluar lagi. Ya. Jadi kayak enggak bilang tolong dong saya dulu yang keluar atau apa, enggak. Karena kita begitu di sana, saya dulu ya, enggak ada begitu saya. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa keberhasilan, keberuntungan ya bisa didapat kalau kita rajin baca Alkitab. Itu saya sudah alami. Ada satu anak disaksikan oleh pendeta kami, bodohnya setengah ke bawah, maksudnya pokoknya anak itu tidak bisa apa-apa lah di kelas gitu ya. Terus disuruh baca sama temennya, coba suruh baca Alkitab. Bisa baca kan anakmu? Bisa. Suruh baca Alkitab. Mau anaknya baca Alkitab. Ya. Terus dia baca Alkitab. Tiba-tiba kaget gurunya. Pas ulangan dia dapat juara, padahal biasanya nilainya terjun bebas. Itu dapat juara. Terus ada lagi satu kesaksian teman saya, dia orang Sonder tapi lahir di sini, anaknya itu baru 1. Nah, dia bilang begini, Bu, dia orang Manado tapi Bu, kita tahu-tahu waktu anaknya mulai besar, tiba-tiba kadang-kadang kan kita ada tawaran di Shopee ya, di Shopee barang misalnya ya, kita lihat, ada Alkitab bergambar. Nah anaknya kan belum bisa baca, dibelikanlah bergambar. Anaknya suka banget Alkitab yang bergambar itu. Lama-lama anak itu belum sekolah sudah bisa baca. Kaget dia. Nah, dia bilang nanti, baru saya bilang, jadi pinter nanti anakmu. Oh memang Bu, memang. Jadi dia sudah saksikan anaknya pinter. Dia bilang waktu sudah mau sekolah, dia datang ke ruangan guru, tidak disuruh sama mama papanya, dia perkenalkan. Nama saya Ute, nama saya Ute, umur saya segini, saya pengen sekolah di sini. Berkenalan sama guru-gurunya, mama papanya tidak ajarkan. Nah,
Karena siapa? Tuhan Yesus sudah ajarkan sendiri anaknya melalui firman-Nya. Kemana kan? Jadi iya, saya kaget misalnya sama suaminya. Kita berduduk, anaknya sudah datang, salaman sama gurunya masih kecil, mau TK kecil, salaman. Perkenalkan, nama saya Ute, laki-laki, umur saya segini, saya pengen sekolah di sini. Gitu. Kaget gurunya karena mungkin tidak ada anak-anak yang begitu ya. Nah, mama papanya pun kaget karena tidak diajarkan. Biasa kan misalnya anak kecil itu nanti masuk perkenalan ya, tidak ada seperti itu. Nah itu saya mau kasih tahu. Bapak Ibu mau percaya, tapi saya sendiri sudah alami dan banyak kesaksian anak-anak jadi pintar kalau baca Alkitab. Ya, bukan kita bikin tameng Alkitab, tapi firman itu berkuasa. Ya, Yohanes 1 bilang firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman itu sendiri. Ya, makanya kalau kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi firman sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ya, buang tuh keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging. Firman Tuhan bilang, bukan saya yang katakan. Ya, ya. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, selain itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh takut. Ya, masuk tahun 2025, Ibu Iko sudah bilang tadi, mari kita masuk 2025, jangan dengan kecemasan, jangan dengan ketakutan. Karena apa? Yakin kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Ada banyak sekali Bapak Ibu, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya, sekarang kenal Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Namanya apa? Buka tuh YouTube, kong dengar dong kesaksian, ya. Mereka berapi-api sekarang, militan ikut Tuhan. Jangan orang ketinggalan. Firman Tuhan bilang ada yang terkebelakang, terkemudian terkebelakang. Ya, asah hidup kita. Ya, kalau Pak Yosi sekarang sudah ada di surga, enggak mungkin Pak Yosi mau panggil menunjukkan anak-anak kita, istri kita, saya nggak masuk surga. Enggak, keselamatan itu masing-masing, cari masing-masing. Jadi kita itu bisa mengukur diri kita. Saya ini gimana ya dengan kehidupan saya sehari-hari. Ya, mari Bapak Ibu, tahun 2025 ini mari pererat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau dulu tahun lalu kita sudah baca Alkitab 1 hari 1 pasal, tingkatkan lagi 1 hari 2 pasal. Berdoa cuma 5-10 menit, tingkatkan lagi saudara, ya. Bukan kita tidak perlu berkat, tapi pagi-pagi banyak waktu. Kalau kita baca Mazmur, Daud itu tiap pagi datang dengan Tuhan. Ya, karena waktu pagi itu waktu yang sangat berharga. Belum ada bunyi-bunyian, masih sepi. Apalagi di sebelah orang itu ada bengkel. Kalau orang kesiangan bangun, jam 8 sudah petak, petok dia di situ. Ya, bangun pagi-pagi karena Tuhan Yesus juga begitu, berdoa pagi-pagi. Mazmur Daud juga bilang kalau buka dari Mazmur 5 sampai terakhir, pada waktu pagi-pagi aku menunggu Tuhan. Bukan siang atau sore dibilang ya. Jadi bukan berarti kita sore malam tidak bisa berdoa. Nah, mari kita lanjut biar cepat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari masuk tahun 2025 ini jangan takut. Kalau kita sudah melakukan erat hubungan dengan Tuhan, baca firman, berdoa, ya more and more, kita tidak perlu takut ya. Karena orang bilang tahun ini gelap. Ya. Tahun ini gelap, tapi bagi kita tidak ada yang namanya gelap. Ya, mari kita lihat buktinya. Kenapa dibilang tidak gelap? Karena mari kita baca di dalam, maaf ya, saya lihat dulu. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah apa dikatakan? Terang hidup. Jadi nggak ada kegelapan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, Dia itu sendiri terang. Nah, terang itu pertama menerangi kita, baru kita bisa menerangi orang lain. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di dalam Alkitab ada 365 kali dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya setiap hari 1 kali 24 jam jangan takut. Nah, jangan takut ada 365 kali. Karena kita punya Tuhan Yesus yang terang. Orang boleh bilang gelap, monggo. Orang bilang tidak kelihatan apa-apa, monggo. Tidak ada bisa diprediksi untuk tahun ini, monggo. Tidak apa-apa. Ya,
tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita punya terang itu sendiri. Karena Tuhan kita itu terang. Yang terakhir, ya, mari kita lihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, ini udah terakhir. Ya, mari kita baca sama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jangan dimatikan dulu ya, tolong. Nah, dikatakan di sini apa? Apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya Tuhan kita itu berkuasa, berdaulat, ya. Dia yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi, tidak ada siapapun, ya. Terus dikatakan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Boleh minta nasihat orang lain, boleh minta nasihat teman, tapi penasihat yang ajaib itu Tuhan. Baca Alkitab. Sekali lagi, nasihat itu ada di dalam firman Tuhan, penasehat ajaib. Baru dikatakan apa? Allah yang perkasa. Apa yang kita mau takutin? Allah yang perkasa. Siapa yang lebih perkasa di dunia ini? Tuhan Yesus yang lebih perkasa. Tidak ada lawannya, ya. Dikatakan Bapa yang kekal. Nah, kalau Bapa yang kekal itu apa yang kita khawatirin? Semua itu dari awal ciptaan dunia ini sampai kepada kekal itu dari Tuhan Yesus. Apa yang kita mau takutkan? Ya, apa yang mau kita khawatirkan? Bapa yang kekal. Dan yang terakhir apa dikatakan? Raja damai. Orang boleh bilang tahun ini gelap, tapi kita memiliki Tuhan yang berkuasa, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, sedikit lagi. Di tema kami di gereja adalah damai dengan semua orang, tapi damai dengan diri sendiri dulu. Ya. Tadi firman Tuhannya sehat, ya, sehat artinya bukan cuma sehat tubuh jasmani kita, sehat rohani kita. Kalau di rumah sudah berantakan, tidak sehat, bagaimana kita bisa jadi cermin? Bagaimana kita bisa mensehatkan orang? Kalau misalnya dulu saya pegawai, bagaimana saya bisa mensehatkan sekitar pekerjaan kita, sekitar usaha kita, sekitar bisnis kita, kalau kita tidak pernah damai dengan diri sendiri, tidak pernah damai dengan orang lain, tidak pernah damai dengan suami, tidak pernah damai dengan istri. Ya, itu perlu, sangat perlu, Bapak Ibu. Saya tinggal berdua dengan anak saya, Yohan. Kadang-kadang kita video call dengan Nancy yang Jakarta. Ada begininya namanya anak itu, ya. Tapi saya bilang Tuhan damai. Saya ini orang tua jadi panutan mereka. Saya ini oma jadi panutan cucu saya. Damai. Saya dinginkan suasana. Akhirnya kita ketawa, sukacita, ya. Karena di dalam terakhir di Mazmur tadi 16 ayat 9, mari minta tampilkan sekali lagi terakhir, ya. Dikatakan kunci, ya. Kunci orang yang memandang Tuhan adalah yang pertama, mari Mazmur 16 ayat 9. Ya. Kunci orang yang memandang Tuhan Yesus adalah yang pertama dikatakan ayat 8, tidak akan goyah. Kemudian apa? Hati senantiasa bersuka cita, ya, ayat 9. Ketiga, jiwa kita bersorak-sorai. Dan keempat, tubuh diam dengan tentram. Ini penting sekali di tahun 2025. Tubuh diam dengan tentram, artinya dengan penuh ketenangan. Bukan doi yang orang tenang tahun 2025. Bukan segala sesuatu, tapi hanya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan kita hidup tentram dan tenang dan diam, ya. Diam dan tentram dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Mari masuk tahun 2025. Pandang Tuhan Yesus, ya. Kasihi Tuhan Yesus seperti dalam 1 Yohanes 2 tadi, ya. Ya, kalau mengasihi dunia, kalau mengasihi Tuhan, jangan
sama-sama mengasihi dunia. Sungguh-sungguh ya dengan Tuhan ya, orang boleh bilang gelap tahun 2025 ini, tapi kita punya Tuhan Yesus yang terang adanya ya, kita tidak akan goyah, selalu bersukacita, bersorak-sorak, senantiasa diam dengan tentram dan tenang di dalam Tuhan. Ya, mari masuk 2025 bawa firman Tuhan ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah selesai membacakan firman-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah selesai dengan kami. Karena kami ini Tuhan, PK Talaitat adalah anak-anak yang Kau kasihi. Kau tidak biarkan kami berjalan dalam kegelapan di tahun 2025 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah terang hidup itu sendiri, akan menerangi kami selama-lamanya Tuhan. Kami boleh menghadapi hidup dalam kekelaman, hidup dalam kegelapan, mungkin orang dunia bilang, tapi kami yakin Tuhan, kami bersama dengan Tuhan Yesus yang berkuasa, Raja Damai, penasihat ajaib. Kami tidak pernah mau Tuhan mendengarkan nasihat orang lain kecuali nasihat-Mu Tuhan. Karena nasihat-Mu itu adalah firman itu sendiri yang berkuasa mengubahkan hidup kami, membawa kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan Yesus mengalami ketenangan, tentram, diam di dalam Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya Tuhan, supaya kami tidak percuma duduk Tuhan pada sore hari ini, tapi kami mendapatkan rema, mendapatkan kekuatan firman-Mu, karena firman itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi meteraikan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus yang selalu menolong, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini mengawali tahun ini bisa menguatkan kita untuk melangkahkan kaki kita di hari-hari ke depan di dalam perjalanan hidup beriman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mengucap syukur lewat persembahan. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyi satu pujian, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduli. Pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku, lalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur, Tuhan selalu peliharaku. Kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, wajahnya haleluya.
senang, tetapi dia berjanji. Tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Ku selalu janjinya dia atur langkahku. Janjinya dia atur langkahku. Janjinya dia pegang tanganku. Janjinya pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan cahayanya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Kita tetap berdiri dan kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami boleh memuji akan nama Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan memberkati buat kami semua. Beri kami pendengaran seorang murid untuk menerima firman Tuhan ini. Kami tanamkan dalam hati kami untuk kami perlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kami yang sudah dengar firman. Terima kasih buat Ibu terkasih Ibu Ana Kekilapong yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Semua kiranya diberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami berdoa juga terima kasih Tuhan lewat persekutuan PKT Laitat. Kami kembali boleh dibangun, dikuatkan Tuhan untuk selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya terus Tuhan memberkati persekutuan PKT Laitat, bahkan memberkati dengan pengurus-pengurus yang ada yang Tuhan sudah pilih, yang akan menjalankan mulai tahun ini dengan pengurus yang baru. Siapapun mereka, itu adalah anak-anak-Mu yang Engkau sudah pilih. Tuhan perlengkapi mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik dan menyenangkan akan hati Tuhan. Diberkati terus persekutuan kami ini Tuhan untuk berdampak kepada orang lain, menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, untuk membangun akan kehidupan iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami bersyukur keluarga Kilapong Kolyangan yang sudah menerima kami juga Tuhan. Diberkati kehidupan keluarga ini di dalam tugas berpelayanan mereka Tuhan. Sungguh-sungguh tempat ini dijadikan tempat berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan jemaat Tuhan di tempat ini, dan Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, karena Tuhan yang memagari kiri kanan muka belakang tempat ini dengan kuasa Roh Kudus supaya tempat ini menjadi berkat. Biarlah tetangga kiri kanan muka belakang juga diberkati dengan tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah di tempat ini. Lebih daripada itu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu Tuhan, sore hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Bukan karena kelebihan kami, bukan karena gagah kami, tapi oleh karena kasih daripada Tuhan, kami diajarkan untuk memberi dengan sukarela. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh lewat persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita langsung nutup ini ibadah karena selesai itu ada jamuan kasih. Mungkin ada juga pembicaraan untuk pengurus baru, dan saya minta maaf karena selesai ini juga saya masih ada pelayanan. Jadi mari sama-sama kita tetap agungkan Tuhan untuk menutup ibadah ini. Nanti doa berkat kami minta untuk Bapak Gembala Willy Kilapong yang akan berdoa berkat. Kita katakan besar anugerah-Mu. Semakin
besar anugerah-Mu dan serahkan kepada hamba-Nya. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu karena Engkau sudah memberkati kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu menyertai kami di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami sama-sama di dalam PK Tompaso Baru Talaitat yang ada. Kami percaya ini semua adalah karena anugerah dan kasih sayang Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong kami untuk kami tetap lebih kuat lagi, lebih setia lagi di dalam pelayanan bersama di dalam PK Talaitat yang ada. Sebab itu Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Saatnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami. Tuhan dalam berkat nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dan berkati. Oh ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah mengikuti ibadah, kita sudah menyelesaikan ibadah sore hari ini.